Halo guys, kembali lagi di channel ini. Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun berada. Sebelum kita lanjut review film kali ini, jangan lupa dong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya karena semua itu gratis guys. Untuk opening awal kali ini, film yang bakal kita review kali ini berjudul Piglet, yang rilis di tahun 2025. Film yang mengisahkan sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki yang terlahir dalam kondisi tubuh yang tidak sempurna dibandingkan kelima saudaranya yang lain. Karena bentuk fisik yang kurang sempurna itulah, akhirnya ada seorang ilmuwan yang bernama Dr. Barclay yang akan menjadikan anak laki-laki tersebut sebagai bahan eksperimennya. Sehingga suatu ketika ada sekelompok wanita remaja dan teman-temannya yang mengalami petualangan mengerikan saat bertemu Piglet di tengah hutan. Ternyata ia adalah hibrida manusia babi yang kejam hasil eksperimen Dr. Barclay. Menurut saya film ini rekomendasi banget untuk teman-teman di luaran sana yang suka film bergenre horror crime. Bagaimana kisah selanjutnya dari film ini? Film ini diawali dengan kita diperlihatkan ada dua orang security yang sedang bertugas menjaga salah satu tawanan yang wajahnya ditutupi, masih dirahasiakan guys. Ternyata, menurut informasi, tahanan tersebut sangatlah berbahaya. Sebenarnya security-nya ada 3, yang satunya lagi pamit mau pipis di luar. Nah, ada satu security laki-laki yang agak songong, dia menganggap remeh tahanan tersebut, karena menurutnya tahanan tersebut sudah dirantai dan tidak berbahaya. Sontak dong dia mencoba mendekat dan mengintimidasi si tahanan tersebut. Namun yang terjadi, meskipun tahanan tersebut sudah dirantai, ternyata dia bisa melepaskan diri dan langsung menghabisi nyawa security yang songong tadi. Setelah itu, dia menginjak-injak kepalanya sampai hancur. Sadis banget guys. Sementara security si wanita tewas dengan cara lehernya dicekik menggunakan rantai. Nah, setelah keduanya tewas, si tahanan ini langsung keluar dong. Dengan secara diam-diam dia menghampiri security yang sedang pipis di luar tadi. Lalu tanpa pikir panjang, dia langsung menjerat lehernya dari belakang, lalu membunuhnya. Setelah melakukan perbuatannya, si penjahat tadi langsung melarikan diri dan menuju sebuah gudang rahasia. Di sini dia membuka sebuah peti tua yang berisikan sebuah topeng babi. Lalu, tidak lama kemudian dia langsung memakai topeng babi tersebut. Oh, ternyata kita bisa tahu. Eksperimen babi hibrida tadi adalah sosok yang satu ini. Dan di scene selanjutnya, ada sekelompok remaja wanita yang hendak berlibur. Saat ini mereka berlima, mereka merencanakan untuk merayakan ulang tahun salah satu dari anggota tersebut yang bernama Kate. Saat di tengah perjalanan, Kate mabok darat dan memutuskan untuk keluar dari dalam mobil. Dalam kondisi saat ini, Susie, sahabatnya, mencoba menenangkannya. Sementara yang lainnya memutuskan untuk beristirahat sejenak dan melihat kondisi keadaan hutan sekitar, sambil menunggu kondisi Kate membaik. Dan nah, di sini kita diperkenalkan duo lesbong pirang, yang satu bernama Diana dan yang satunya bernama Alec. Di antara 5 wanita ini yang normal cuma Judith, adik kandung dari Kate. Scene langsung berpindah sebentar, yang dimana ada seorang pria tua yang bernama Mr. Hogarth. Dia memasuki gudang dan menghampiri si manusia babi sambil berkata, "Kau jangan mengacaukan rencana, karena akan ada tamu 8 orang yang akan datang untuk kita jadikan korban." Ya, setelah itu Tuan Hogarth meninggalkan si babi tersebut. Lalu kita kembali ke scene yang dimana keadaan kelima gadis itu kembali berkumpul. Saat seketika mereka melihat ada seorang pria pemburu yang berjalan dan menghampiri mereka, lalu mereka hendak bertanya dong, di mana letak penginapan kemah Forston yang mereka cari. Namun si pria pemburu tadi menjawab dong, lebih baik kalian jangan ke sana, dikarenakan menurut kabar yang beredar, tempat tersebut sangat berbahaya. Setiap ada pengunjung yang datang pasti tidak akan pernah kembali lagi. Namun kelima wanita ini tidak percaya dengan omongan si pemburu tadi, dan mereka memutuskan untuk mencari tempat perkemahan Feston itu sendiri dan meninggalkan si pemburu di tengah hutan. Yang pada akhirnya mereka berlima pun berhasil menemukan perkemahan yang mereka cari tadi, yaitu perkemahan Foston.
Namun sesampainya di sana, mereka langsung melihat sekeliling dong dan mencari si pemilik. Namun setelah dipanggil beberapa kali, si pemilik rumah tidak kunjung ada. Dan mereka pun memutuskan untuk mencarinya di belakang rumah. Setelah berkeliling di sekitar, akhirnya mereka pun berhasil bertemu dengan si pemilik rumah tersebut. Dan ternyata di sini ini, mau tahu nggak? Pemilik rumahnya adalah Tuan Hogarth, si pemilik babi hibrida yang ada di dalam gudang tadi. Ini bahaya guys. Sedangkan di sini yang lainnya, ternyata 3 orang dari teman kelima remaja tadi tersesat di tengah hutan. Dikarenakan mobilnya mogok nih. Dan sehingga mereka bertiga pun memutuskan untuk berjalan kaki karena menyusuri hutan untuk mencari perkemahan tersebut dan berkumpul dengan teman-teman yang lainnya. Pada saat itu, Bruce menyuruh Riley untuk memberitahukan kepada adiknya yaitu Courtney agar meninggalkan mobil di tempat tersebut. Courtney pun langsung mengiyakan perkataan kakaknya. Namun di saat itu juga, Courtney memiliki sebuah firasat yang buruk. Nah, di sini si Courtney ini gua rasa dia memiliki salah satu indera keenam. Dia memiliki kelebihan deh. Dan tentang keadaan kondisi di sekitar, namun ya, tapi ya mau tidak mau ya, mereka bertiga pun tetap harus melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki menyusuri hutan untuk bisa sampai ke perkemahan Foston. Namun hal buruk terjadi dan menimpa mereka saat Courtney berhenti berjalan dan melukis di tengah hutan. Justru Bruce dan Riley meninggalkannya sendirian. Mereka berdua berpisah masuk ke dalam hutan lalu mereka bercinta. Tapi ya apes guys, mereka berdua langsung dihabisi oleh si manusia babi hibrida tadi. Sesaat kemudian, Courtney tersadar dan mencari mereka berdua ke dalam hutan. Namun saat itu juga, Courtney melihat si manusia babi yang berada tepat di hadapannya. Sehingga ia pun terkejut dan langsung melarikan diri. Saat dia berlari, secara tidak sengaja dia menginjak jebakan yang membuat kakinya terluka parah dan tidak bisa berjalan. Dan seketika itu juga ya, si manusia babi tadi langsung menghampirinya dan memukulnya hingga pingsan. Sedangkan di scene yang lainnya, si pria pemburu tadi tiba-tiba saja menghampiri Kate dan Susie di tengah hutan. Dia kembali memperingatkan mereka agar segera mungkin meninggalkan tempat tersebut secepat mungkin demi keamanan mereka. Tapi mereka masih ngeyel guys. Sedangkan saat yang sama, Judith sedang nge-fly di tengah hutan. Dia melihat lukisan Courtney yang terjatuh. Lalu dia heran dan mencari keberadaan Courtney. Dia pun langsung masuk ke dalam gudang di sekitar untuk mencari keberadaannya. Dan Judith pun berhasil menemukan Courtney dalam keadaan diikat kaki dan tangannya menggunakan rantai. Namun tiba-tiba saja si manusia babi ini masuk ke dalam gudang dan menghampiri Courtney. Jelas dong Judith langsung bersembunyi. Namun apa yang terjadi? Ternyata si manusia babi ini langsung membunuh Courtney di hadapan Judith. Sontak Judith ketakutan dan mencoba keluar dari gudang tersebut. Namun naas nasibnya, apa yang dia lakukan ketahuan oleh si manusia babi hibrida tadi dan langsung saja menjadi tawanan atau sandraan dari si babi kampret tadi. Sementara di sini yang lainnya, saat Diana dan Alex sedang bercinta, tiba-tiba saja si kakek tua ini mengintip mereka dari belakang hutan. Sontak dong, karena ketahuan akhirnya si kakek tua ini dimarahin sama kedua wanita ini dan diusir. Namun hal yang tak terduga terjadi. Saat Alex masuk ke kamar mandi, ternyata Tuan Hogarth sudah berada di belakangnya dan di sini si Tuan Hogarth langsung menghabisi nyawa Alex di kamar mandi tersebut tanpa sepengetahuan penghuni yang lainnya. Setelah mereka merasa kehilangan kedua temannya, Kate, Susie, dan Diana memutuskan untuk mencari mereka. Saat mereka masuk ke dalam mobil dan menyalakannya, ternyata mobil tersebut mati karena kehabisan bahan bakar. Dan di sini nih mereka mulai curiga dengan keadaan sekitar. Lalu mereka berpencar. Namun saat Diana mencari dan memasuki gudang, tiba-tiba saja Tuan Hogarth muncul dalam keadaan terluka yang membuat Diana langsung menghampirinya. Ya, ternyata itu hanyalah sandiwara dari si Tuan Hogarth kampret ini, agar Diana lebih mudah ditangkap oleh si manusia babi tadi. Dan di sini kepala Diana dipukul menggunakan martil yang sangat besar hingga Diana tewas. Ya, ternyata nasib yang sama pun dialami oleh ketiga korban yang lainnya. Mereka bertiga tewas dimutilasi di dalam gudang oleh si manusia babi hibrida tadi. Sedangkan di sini yang lainnya, saat Kate dan Susie ketakutan di dalam perkemahan tersebut, tiba-tiba saja si pria pemburu ini langsung masuk dan datang menemui mereka. Sambil berkata, "Ayo ikut denganku untuk meninggalkan tempat ini."
Namun Susi masih tidak mempercayai si pria pemburu tersebut. Ini agak aneh, emang keras kepala si Susi ini ya. Untuk kesekian kalinya, nasib kedua wanita ini pun beruntung, karena di mana saat mereka sedang diburu oleh si manusia babi hibrida ini, tiba-tiba saja si pemburu datang dan langsung menembakkan senjatanya ke arah si babi hibrida dan si babi ini pun terjatuh. Saat ini mereka mengira si babi ini telah tewas, ternyata si babi ini hidup kembali. Setelah mereka merasa yakin si babi tadi telah tewas, lalu mereka langsung beranjak pergi dengan niatan meninggalkan tempat tersebut. Namun Susi kembali mencurigai si pemburu itu dan menodongkan senjatanya ke arah si pemburu sambil mengikat tangannya. Namun tiba-tiba saja kejadian yang aneh pun terjadi. Dari belakang si babi tersebut langsung menangkap si pemburu dan membunuhnya. Sementara itu Tuan Hogarth pun berhasil merebut senjata dari tangan Kate dan dia pun langsung menembak kaki Susi. Di sini Susi tertembak dan kesakitan sehingga menyuruh Kate kabur dan melarikan diri. Sedangkan Susi ditahan di dalam gudang oleh si manusia babi ini. Entah bagaimana nasibnya, nanti aja kita lanjut ya. Sementara scene di dalam gudang, si Tuan Hogarth ini melarang si manusia babi untuk membunuh Susi saat ini. Apa rencana mereka sebenarnya kali ini? Ternyata saat itu Kate melihat Susi dibawa masuk ke dalam gudang dan dia pun langsung menyusulnya berniat untuk membebaskan Susi. Namun saat dia mencoba melepaskan rantainya, tiba-tiba saja si babi ini datang. Dan jelas otomatis Kate pun kembali bersembunyi. Dan di sini nih kita bisa melihat Susi disiksa oleh si manusia babi ini dengan cara dikelupaskan kulit wajahnya untuk dikonsumsi. Sementara di luar sana saat Kate berusaha meninggalkan gudang tersebut, dia berlari ke tengah hutan dan berhasil bertemu satu orang polisi. Dan di sini dia menceritakan segalanya. Namun apa yang terjadi? Ternyata si polisi ini jahat guys dan memukul Kate hingga pingsan. Bagaimana scene selanjutnya ya? Ternyata anggota kepolisian tersebut, Tuan Hogarth dan juga si manusia babi hibrida ini sama-sama jahatnya. Mereka ini ternyata 3 bersaudara guys. Ya, kita bisa lihat dong nasib Kate di sini bagaimana antara hidup dan mati. Namun ternyata di sini Tuan Hogarth tidak berniat untuk membunuh Kate. Niat Hogarth menangkap Kate adalah untuk si manusia babi hibrida ini. Jadi mereka ini mau dinikahkan atau dikawinkan agar si manusia babi ini memiliki keturunan yang kekal. Dalam kondisi seperti ini, Kate terpaksa menurutinya. Namun akhirnya, beberapa saat kemudian, karena adanya kesempatan, Kate langsung menghujamkan pisau yang ada di atas meja ke atas tubuh si pria polisi tadi. Namun tindakannya diketahui oleh Tuan Hogarth. Ya, kita bisa tahu dong apa yang terjadi di sini nih. Kate juga langsung menghujamkan senjata tersebut ke arah leher Tuan Hogarth dan berakhirnya tewas guys. Setelah itu, Kate langsung keluar dari rumah tersebut dan melarikan diri sambil mengendarai mobil. Karena saat ia kabur diketahui oleh si manusia babi, akhirnya Kate langsung menabrak si babi tersebut hingga tewas. Emangnya yakin si babi tewas? Ternyata si babi masih hidup guys. Dalam kondisi pelarian kali ini, tiba-tiba saja mobil Kate kehabisan bahan bakar di tengah hutan. Lalu dia memutuskan untuk meminta tolong warga sekitar. Saat itu warga sekitar mencurigainya karena tubuhnya penuh darah hingga menodongkan senjata. Namun tiba-tiba saja dari belakang ternyata si babi tersebut masih mengikuti Kate dan dia pun membunuh salah satu warga setempat. Dan akhirnya kali ini Kate berhasil membawa kabur mobil milik warga tersebut berusaha menyelamatkan diri dari kejaran si babi tadi. Apa sih kali ini ya? Mobil yang dikendarai Kate pun terbakar hingga meledak, tapi beruntung Kate berhasil keluar dan selamat dari kecelakaan tersebut. Tetapi scene kali ini belum berakhir guys, si babi belum menyerah dan dia pun berusaha menangkap Kate. Lalu Kate bersembunyi di balik pohon dong dan sudah bersiap untuk menghabisi nyawa si manusia babi hibrida kali ini. Benar saja saat adanya kesempatan, Kate langsung menghujamkan senjata dan mengambil senjata si babi tersebut untuk memenggal kepalanya. Cerita selesai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya karena semua itu gratis.